wabarakatuh. Perkenalkan, saya Biva Sahari dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi pasar modal. Ketika seorang individu telah memutuskan untuk berinvestasi pada saham, kegiatan investasi yang dilakukannya akan terjadi pada pasar modal. Nah, apa sih yang disebut dengan pasar modal? Ada yang tahu nggak? Pasar modal adalah pasar dari berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk uang atau obligasi maupun modal sendiri atau saham yang diterbitkan pemerintah atau perusahaan swasta. Nah, dalam kegiatan berinvestasi, para investor ini sering dihadapkan pada suatu pasar yang disebut dengan pasar modal. Di era globalisasi ini, pasar modal atau bursa merupakan pendanaan yang cukup penting. Pasar modal dapat diibaratkan dengan mall atau pusat pembelanjaan yang hanya saja yang membedakannya adalah barang-barang yang diperjualbelikannya. Yang selanjutnya itu fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien dan akan menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan fungsinya terhadap perekonomian suatu negara, perkembangan pasar modal umumnya sangat sensitif terhadap peristiwa di sekitarnya, baik dari lingkungan ekonomi atau inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pendapatan domestik bruto maupun lingkungan non-ekonomi seperti bencana alam, situasi politik, keamanan negara. Selanjutnya itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Sangat bergantung ya terhadap efisiensi pasar modal tempat saham ini terkait diperdagangkan. Efisiensi pasar modal terdiri dari 3 bentuk utama, yaitu efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form, terus bentuk setengah kuat atau semi strong form, dan bentuk kuat atau strong form. Efisiensi bentuk lemah ini menunjukkan bahwa harga saham merefleksikan semua informasi yang terangkum dalam catatan harga saham masa lalu. Nah, orang-orang yang meyakini tingkat efisiensi pasar modal yang lemah ini juga meyakini bahwa pembuatan grafik adalah pekerjaan yang membuang-buang waktu saja. Adapun efisiensi bentuk setengah kuat adalah keadaan yang tidak hanya mencerminkan harga saham di waktu lalu, tetapi informasi mengenai kinerja perusahaan yang dipublikasikan. Nah, adapun pengaruh lain dari bentuk pasar modal semi kuat adalah ketika informasi dirilis ke publik, harga saham akan merespon hanya jika informasi itu berbeda dari yang diharapkan. Sementara efisiensi bentuk kuat menyatakan bahwa harga saham di pasar ini mencerminkan seluruh informasi yang relevan, entah itu tersedia bagi publik atau dimiliki secara pribadi. Baik, yang selanjutnya itu pengertian efisiensi dan efektivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi kepada teman-teman apa sih pengertian efisiensi pasar modal ini. Nah, pengertian efisiensi pasar modal ini di mana pasar modal dikatakan efisiensi apabila informasi dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh pemakai modal, sehingga informasi yang relevan dan terpercaya dan telah tercermin dalam harga-harga saham. Sebagian besar saham dihargai dengan tepat dan pemodal dapat memperoleh imbalan normal dengan memilih secara asal saham-saham dalam resiko tertentu. Yang selanjutnya itu ciri penting efisiensi pasar. Nah, ciri penting ini adalah gerakan acak atau random walk ya dari harga pasar saham. Harga saham secara cepat bereaksi terhadap berita-berita baru yang tidak terduga, sehingga arah gerakannya pun tidak bisa diduga. Sepanjang suatu kejadian bisa diduga kejadian itu sudah tercermin pada harga saham. Yang selanjutnya itu efisiensi pasar modal. Nah, ini merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas suatu pasar modal. Nah, semakin tinggi derajat efisiensinya, maka kualitas pasar modalnya pun akan semakin baik. Pada dasarnya terdapat dua jenis efisiensi pasar modal, yaitu
Evaluasi internal apabila biaya transaksi dalam perdagangan saham semakin rendah